Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Iza Al Nazira. Jangan lupa ya untuk di subscribe channelnya, juga di like and share komen videonya. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau coba sharing kepenulisan ya. Bagaimana sih menulis ala-ala aku? Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana tips-tipsnya dari aku, tonton terus videonya dari awal sampai akhir, dan kemungkinan juga aku akan membagi menjadi beberapa part karena pasti bakal panjang banget. So, kamu jangan kemana-mana. Oke, langsung aja. Sharing kali ini aku akan bercerita bagaimana sih awal mulanya aku nulis di Wattpad. Apakah sebelum aku nulis di Wattpad, aku pernah nulis di yang lain juga? Ya, pernah ya. Sebelum nulis di Wattpad, aku dulu nulis di buku tulis ya, waktu SMP. Jadi aku nih mulai pertama kali nulis bikin novel itu SMP. Cuma kalau pertama kali nulis di Wattpad itu ketika tahun 2017 akhir ya. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober. Itu adalah pertama kali aku nulis di Wattpad dengan cerita School Scandal. Nah, tapi kalau aku menulis novel bener-bener pertama kali ya, itu waktu SMP sebenarnya. Karena SMP tuh aku belum hijrah ya. Nah, jadi aku pun seperti kebanyakan orang-orang yang belum hijrah gitu. Ya, bikin cerita percintaan yang gak ada faedahnya. Ya, sebenarnya aku pun ingin ketawa ya ketika aku baca ulang lagi. Kok bisa ya aku dulu bikin cerita kayak gini? Malu rasanya aku. Ini cerita kok gak berfaedah banget. Kenapa aku bikin kayak gini ya? Ya, pokoknya gak berfaedah lah. Karena waktu itu aku belum hijrah. Nah, aku hijrah itu waktu SMA. Waktu SMA aku masuk ke Rohis, dan aku kayak mulai sadar juga bahwa tulisan aku, novel aku yang aku bikin waktu SMP itu ternyata benar-benar nggak berfaedah, itu nggak ada manfaatnya untuk siapapun. Itu hanya senang-senangan aja gitu. Nggak, pokoknya lah ngeri lah kalau aku ingat tulisan aku di masa SMP. Nah, akhirnya aku udah stop nulis novel. Aku nggak nulis novel lagi ya, karena ya meskipun aku masih suka berimajinasi, itu tiba-tiba muncul aja ya, maksudnya ketika aku melihat suatu adegan, misalnya kejadian apa gitu ya di kehidupan sehari-hari, nah aku itu sudah membayangkan ini harusnya begini-begini kejadiannya gitu. Kayaknya kalau gini-gini rame, ini kalau gini doang kayaknya ya segini, tapi kalau begini makanya bakal seru. Itu kayak terekam di dalam memori gitu kan. Cuman karena aku udah gak nulis novel lagi, karena aku masih memikirkan bagaimana sih nulis novel yang bermanfaat, jadi setiap kejadian-kejadian yang aku temukan, yang aku pikirkan, itu hanya terekam aja, disimpan aja di dalam memori, gak pernah dijadiin novel. Nah, waktu SMA ini karena aku masuk Rohis, jadi aku pun mulai kayak menulis artikel ya, non fiksi. Jadi kayak artikel gimana sih supaya kita nggak pacaran, kenapa pacaran itu nggak boleh dalam Islam dan lain sebagainya ya, supaya mereka, jadi itu hanya tulisan-tulisan yang benar-benar artikel gitu loh, bukan cerita, bukan novel, narasi yang benar-benar aku dibuat semenarik mungkin ya, agar orang lain tuh mau membaca gitu. Udah, selama itu aku nggak nulis novel lagi. Nah, aku nulis novel lagi itu ketika aku lulus SMA, kemudian kuliah. Nah, akhir masa perkuliahan ya, masih kuliah gitu ya, itu ada temen kan yang dia nulis di Wattpad, kemudian dia sering promosi kan di medsosnya, dan ke aku juga ngasih tahu bahwa dia nulis di Wattpad, kayak tolong dibaca karena supaya nambah viewersnya dia di Wattpad ya. Karena dia teman ya, jadi aku coba untuk membaca. Aku install aplikasi Wattpad, kemudian aku baca cerita dia, tapi rasanya mubazir gitu ya ketika aku udah install aplikasinya, tapi hanya untuk membaca cerita dia doang. Akhirnya aku coba baca cerita yang lain, aku cari novel yang Islami, yang religius, barangkali itu bisa pengingat buat aku.
ternyata ada banyak ya cerita yang spiritual Islam. Tapi ternyata hampir sebagian besar tentang percintaan semua gitu. Jadi bukannya menambah keimanan, malah menambah kebaperan gitu. Karena apa ya, genre utamanya sebenarnya itu bukan lebih ke spiritual, tapi lebih ke cinta, suami istri lah, pernikahan dini lah. Dan saat aku tahu ternyata itu yang nulisnya masih sekolah SMP, SMA gitu, tapi sudah menulis ya pernikahan gitu ya. Ya itu Islami, cuman masih ada kayak cerita yang dia ta'aruf tapi masih pegangan tangan, nggak jaga hatinya. Yang lebih parahnya lagi gitu kan ya, ada sampai cerita pornografi gitu, ada LGBT. Itu aku miris loh, itu kebanyakan yang baca itu adalah remaja. Apalagi Wattpad ini adalah plafon terbesar membaca novel ya, dibaca dari anak SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang kerja pun ada yang baca. Tapi ya kayak gitu maksudnya isinya tuh banyak yang nggak berfaedah, banyak yang malah menjerumuskan kepada kemaksiatan. Di situ aku mulai terpancing untuk nulis lagi nih novel cerita gitu, ingin berdakwah dalam bentuk cerita gitu, karena gemas melihat banyak tulisan batil di sana gitu. Jadi aku ingin coba berdakwah di sana juga, mewarnai Wattpad dengan hal kebaikan. Yang tadi aku mulai ngerekam kejadian-kejadian, akhirnya aku mulai runutan kejadian itu, step-stepnya ya karena kebanyakan di Wattpad ini adalah anak sekolahan, jadi aku bikin cerita tentang anak sekolahan. Jadi jadilah cerita pertama aku di Wattpad School Scandal gitu. Itu bahwa aku ingin nunjukin bahwa cerita tentang Islam tuh nggak mesti harus tentang pernikahan. Masih Islam tuh luas kok ya, banyak yang bisa dibahas, banyak yang bisa kita sharingkan, banyak yang bisa kita dakwahkan, nggak muluk-muluk tentang percintaan dan pernikahan gitu. Tapi karena di Indonesia ini kebanyakan itu suka dengan yang namanya romantisme gitu ya, maka aku pun selipin romance. Tapi aku coba untuk ini sebagai pemanis atau pemancing doang, karena kan tadi kan di Wattpad itu kebanyakannya tuh sukanya romance. Nah jadi kalau aku gak ada romance sama sekali, takutnya nanti gak ada yang baca. Jadi kan kalau gak ada yang baca, bagaimana bisa sampai dakwahnya aku gitu kepada yang membaca. Jadi aku selipin romance sebagai pemancing dan pemanis aja, biar nih tertarik dulu baca, nanti baru kan ceritanya aku lurusin loh. Rasa ketertarikan pada lawan jenis itu adalah suatu yang wajar ya, tapi jangan salah kaprah nih. Jadi gimana nih ketika muncul benih-benih cinta, kita masih sekolah, gimana caranya gitu, menanggapinya seperti apa, gimana kita ngontrolnya. Nah, lebih kepada seperti itu. Jadi solusinya gak harus selalu menikah gitu ya. Itu jadilah ceritanya School Scandal itu gitu. Itu yang memotivasi aku untuk nulis ya, karena aku ingin berdakwah juga lewat cerita, ingin meluruskan di Wattpad juga gitu. Ya syukur-syukur diterbitkan juga gitu kan, menjadi ladang penghasilan juga ya, alhamdulillah gitu. Dan aku pun gak nyangka sekarang udah sampai 2,5 juta yang baca ya. Terus aku dari awal gak nyangka sama sekali gitu kan, bisa sampai banyak yang baca. Yang aku tuh emang jarang promosi gitu ya, alhamdulillah sekali lah. Nah teman-teman pun yang hobi nulis lah, semoga kita sama-sama lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya. Jangan sampai kita selalu menulis keburukan. Misalnya kita menulis tentang pacaran, ketika orang lain itu mempraktekkan pacaran, maka kita sebagai penulis akan terkena dosanya juga. Jadi dia karena membaca cerita kita, akhirnya mengikuti gaya pacaran yang ada di cerita kita. Ya kita itu namanya dosa jariah gitu. Kita kan tercipratan dosanya juga. Tapi kalau kita menulis kebaikan dan orang yang membacanya mengikuti itu gitu, maka kita pun akan kecipratan pahalanya. Itu yang disebut dengan amal jariah gitu. Jadi daripada kita nabung dosa, mending kita menabung pahala gitu ya. Jadi tulislah kebaikan yang bisa menyadarkan orang-orang gitu. Jangan menulis yang membuat orang itu makin berdosa gitu ya. Pacaran baperan, oke, pengen viral sih gak gitu juga caranya kan. Buat apa viral tapi membuat orang lain berdosa gitu. Buat apa banyak uang tapi bikin orang lain berdosa dan kita pun kebawa dosanya. Jadi lebih baik
yang bermanfaat itu ceritanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah gitu teman-teman.